Assalamualaikum teman-teman, saya Sonia Rehani, mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan media komunikasi. Kita mulai dari sejarah perkembangan media komunikasi pada tahun 1455. Untuk pertama kalinya, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Lalu, pada tahun 1830, teknologi komputer mulai dirintis. Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama bersama Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang disediakan, sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Sistem telegraf kemudian segera digunakan untuk bisnis yang membutuhkan pengiriman pesan secara cepat untuk jarak yang jauh, seperti surat kabar dan pesan untuk perjalanan kereta api. Lalu, pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kalinya secara umum. Sampai pada tahun 1873, Dr. Martin Cooper dari Motorola memperkenalkan teknologi telepon genggam untuk pertama kalinya. Meski begitu, perkembangan alat komunikasi tidak lepas dari perkembangan jaringan pendukungnya. Bila jaringan terganggu, maka semua fasilitas canggih yang ada di ponsel tidak dapat digunakan secara maksimal. Selanjutnya adalah revolusi komunikasi. Perkembangan yang terjadi dengan cepat di bidang komunikasi membuat para ahli menyebutnya sebagai revolusi komunikasi. Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Technology membagi revolusi komunikasi menjadi 4 era. Era yang pertama adalah era komunikasi tulisan. Era ini dimulai tahun 4000 sebelum Masehi pada saat bangsa Sumeria menggunakan tablet dari tanah liat. Bangsa Cina menemukan tulisan untuk percetakan buku dan bangsa Korea menemukan alat dari logam yang menggantikan huruf-huruf dari tanah. Penemuan mesin cetak merupakan awal dimulainya riwayat komunikasi massa. Dengan adanya mesin cetak, maka pesan yang panjang dan kompleks dapat disampaikan secara simultan ke satu atau lebih kelompok khalayak yang besar. Salah satu produk dari mesin cetak adalah surat kabar yang berisikan berbagai berita yang mutakhir dan diperlukan oleh berbagai khalayak. Dengan demikian, mesin cetak atau percetakan juga merupakan pemerata sosial yang besar. Yang kedua adalah era percetakan. Era percetakan ini dimulai dengan ditemukannya alat percetakan oleh Gutenberg pada tahun 1456. Ketika itu pertama kalinya mencetak kitab Injil. Sekalipun mesin cetak mulai ditemukan pada tahun ini, tetapi perkembangan surat kabar berlangsung sekitar 1600. Surat kabar pertama yang berhasil dicetak di Eropa adalah Aviso di Wolfenbüttel di Strasbourg, Jerman pada tahun 1609. Sedangkan surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah Bataviaisme, Novelles and Politieke Rijshoven Mensen pada tahun 1722 dalam bahasa Belanda. Dan disusun surat kabar Melayu di Surabaya pada tahun 1855. Sampai tahun 1990, jumlah surat kabar di Indonesia telah mencapai 270 dengan tiras 4,5 juta per hari. Ini adalah era telekomunikasi. Salah satu teknologi yang berkembang pada masa ini adalah film. Perkembangan sejarah penemuan film ini baru kelihatan setelah abad ke-18 dengan percobaan kombinasi cahaya lampu dengan kaca lewat lensa padat. Memasuki tahun 1900, orang Amerika berhasil membuat film tanpa suara dengan durasi 25 menit. Teknologi lainnya adalah radio. Usaha penemuan radio sudah dimulai sejak abad ke-17 oleh Volta, Ampere, Huygens, Maxwell, Heinrich Hertz, Edmund Branly, Oliver Lodge, dan Popov. Lalu muncullah televisi dengan berbagai kelebihan komunikasi yang dimilikinya. Telah menciptakan beraneka pelayanan komunikasi yang lengkap dan unik dalam wujud gambar dan suara. Lalu yang keempat adalah era komunikasi interaktif. Era komunikasi interaktif ditandai dengan ditemukannya berbagai kemajuan teknologi seperti komputer, satelit,
internet, dan lain-lain. Masuknya komputer ke jaringan komunikasi telah mewujudkan berbagai kemudahan baru dalam berkomunikasi, serta masih membuka kemungkinan untuk sekian banyak peluang baru di bidang ini. Penemuan komputer telah dirintis oleh ahli matematika seperti Blaise Pascal yang berhasil menemukan mesin hitung pada tahun 1642. Slide selanjutnya adalah peran teknologi di lingkungan masyarakat. Menurut Mariano dan Istiana, teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan untuk sistem menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat merasakan adanya kemudahan dan kecepatan dalam penyelesaian tugas dalam kehidupan sehari-hari berkat adanya teknologi. Hal ini juga didukung dengan semakin mudahnya masyarakat untuk mengaplikasikan teknologi. Tidak perlu menggunakan buku panduan manual, pelatihan khusus, dan lain-lain. Teknologi pun bisa langsung diaplikasikan sendiri dan belajar melalui orang yang lebih mengerti. Perkembangan teknologi yang semakin mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan, dalam penyebaran informasi, dan penyampaian pesan, membuat masyarakat semakin mengandalkan adanya teknologi komunikasi dan informasi ini. Hal ini pun terjadi pada generasi muda saat ini. Berikutnya adalah manfaat perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang, yaitu ada di bidang pendidikan atau e-education. Dengan adanya TIK dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, sudah dimungkinkan untuk diadakannya belajar jarak jauh atau e-learning menggunakan internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidiknya. Melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas yang diberikan pendidik, dan sebagainya. Dengan media internet, sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk real time atau tidak. Dengan adanya perpustakaan online atau e-library, siswa dapat mencari buku yang diinginkan melalui bentuk real time, dapat dilakukan dalam suatu chatroom atau interaksi langsung dengan real audio, real video, dan online meeting. Lalu yang kedua ada di bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan atau e-government, kalau berbicara tentang pemerintahan, tentunya kamu beranggapan bahwa akan sangat sulit kita bisa tahu tentang kondisi pemerintahan kita karena kamu beranggapan bahwa lebih baik bicara yang gaul-gaul saja daripada bicara tentang pemerintahan. Padahal kita tidak usah susah-susah untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi pada pemerintahan kita karena semua sudah siap dalam situs pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Apa aja sih manfaat teknologi komunikasi? Nah, yang pertama ada berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi baru telah menimbulkan revolusi komunikasi di seluruh dunia. Di masa lalu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh atau mengirimkan pesan kepada orang lain. Kini, komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat berkat adanya internet sebagai media komunikasi. Lalu, yang kedua adalah memudahkan akses informasi. Kini kita dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh jenis-jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Kemudahan dalam mengakses informasi memberi dampak
pada semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. Manfaat teknologi komunikasi selanjutnya ada mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Dalam dunia industri, waktu dan biaya sangat penting dalam produksi. Sebelum adanya teknologi komunikasi dan informasi, produksi dilakukan secara manual serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena bergantung pada manusia. Nah, setelah kehadiran teknologi komunikasi dan informasi, produksi dapat dilakukan setiap hari, cepat, biaya pun dapat dipangkas. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan laba pada setiap perusahaan. Terus, di sampingnya ada proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Dalam dunia bisnis, perdagangan adalah kegiatan pertukaran, pembelian, dan penjualan berbagai macam komoditas kepada sejumlah besar orang yang melibatkan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Sebelum adanya teknologi, perdagangan dilakukan secara barter. Atau bertukar barang. Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan kini dapat dilakukan secara elektronik atau e-commerce. E-commerce memegang peran yang sangat penting dalam ekonomi karena di dalamnya tergantung proses perdagangan yang memungkinkan konsumen untuk mencari dan membeli produk secara daring. Slide terakhir di bab manfaat teknologi adalah transaksi secara daring. Terkait dengan perdagangan secara daring, proses transaksi pun kini dapat dilakukan secara daring. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perbankan menjadi lebih maju. Kini transaksi dapat dilakukan selama 24 jam penuh kapanpun dan dimanapun. Berbagai layanan daring pun kini banyak ditawarkan, seperti layanan daring dan lain-lain. Lalu, manfaat teknologi komunikasi dan informasi yang terakhir adalah membuka peluang kerja untuk bekerja secara daring. Bekerja secara daring adalah salah satu manfaat lain dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Bekerja secara daring menjadi lebih banyak dan mengurangi pengeluaran biaya pulang dan pergi transportasi untuk bekerja. Lalu di slide ke-9 adalah dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama adalah perubahan sistem nilai dan norma. Perubahan tidak luput dari dua sifatnya, yaitu konstruktif dan destruktif. Seiring dengan perkembangan teknologi serta pemanfaatannya, perubahan dan sistem norma pun tidak dapat dielakkan. Perubahan konstruktif terjadi apabila pemanfaat teknologi digunakan untuk hal baik, bersifat profesional, dan berintegritas. Artinya, bahwa penggunaan teknologi telah membawa kehidupan sosial bermasyarakat ke arah yang lebih baik dan membangun. Namun, sangat disayangkan bahwa kondisi seperti ini sebagian besar hanya terjadi di negara maju dengan tingkat pemahaman dan pendidikan yang cukup tinggi. Perubahan destruktif terjadi apabila pemanfaatan teknologi yang memberikan segala kemudahan telah sampai pada tahap penyalahgunaan. Hal ini sering terjadi di negara berkembang dengan tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat yang rendah pula. Dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang kedua adalah menciptakan ketergantungan. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi, masyarakat seakan dimanjakan oleh ketersediaan segala kebutuhan hidupnya. Masyarakat pengguna teknologi kian enggan untuk menggunakan alat-alat manual untuk alasan efektivitas dan efisiensi. Masyarakat semakin sulit melepaskan diri dari kecanggihan teknologi dan ini akan terus berlanjut lama. Inilah yang menyebabkan perubahan kebudayaan pada suatu masyarakat. Ketergantungan yang lain yang menyangkut pada gaya hidup dan prestise seseorang. Jika tidak memanfaatkan teknologi, maka seseorang akan dianggap kekurangan kualitas dalam kehidupan sosialnya. Lalu yang ketiga adalah menciptakan kolonialisme. Munculnya teknologi komunikasi menyebabkan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang adalah tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masyarakat negara tertentu lebih banyak mengonsumsi informasi dari negara yang rich information atau negara maju, sehingga memungkinkan munculnya kolonialisasi. Nah, kolonialisasi yang dimaksud di sini bukannya taktik imperialisme dalam penaklukan negara lain melalui akuisisi tanah dan wilayah, melainkan berupa penjajahan melalui arus informasi.
Nah, dari semua pembahasan yang kita bahas tadi, kesimpulannya adalah revolusi yang terjadi dalam bidang komunikasi bukan hanya terjadi pada teori ilmu komunikasi, tetapi juga terjadi pada teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi sebagai komunikasi manusia ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Revolusi komunikasi dan informasi yang melanda dunia membawa implikasi positif dan negatif. Implikasi ini pada gilirannya akan berakibat atau berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bidang politik, perkembangan teknologi komunikasi mempercepat proses integrasi nasional. Implikasi yang perlu disadari adalah adanya pengaruh komunikasi dan informasi dunia yang melanda generasi dunia. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya pembahasan mengenai perkembangan media teknologi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!